Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Masyarul jamaah rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kita masih diberikan keimanan, nikmat Islam, nikmat sehat, bisa melaksanakan ibadah Ramadan dan melaksanakan ibadah Jumat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Selanjutnya khatib mengajak kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan jalan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dengan sekuat kemampuan kita. Dan dalam waktu yang bersamaan pula kita menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal untuk kehidupan kita adalah bekal takwa. Masyarul jamaah rahimakumullah. Dalam kita menjalani di kehidupan dunia modern saat ini, dunia akhir zaman, banyak ujian-ujian, banyak tekanan-tekanan, baik terkait posisi kita sebagai individu maupun mungkin posisi-posisi kita ketika mendapatkan amanah-amanah, baik di kantor, di pasar, di kemasyarakatan. Semuanya ujian-ujian itu untuk meningkatkan derajat iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun banyaknya ujian, banyaknya tekanan yang sifatnya dari luar dari diri kita itu tidak seberapa. Namun sesungguhnya musuh abadi kita itu adalah berada di dalam diri kita sendiri, yaitu nafsu kita, ego kita, dan itu akan senantiasa kita perangi sampai akhir hayat kita, karena sudah menjadi fitrah kita. Selain kita diberikan jasad, diberikan akal, bahkan diberikan ruh, tetapi Allah juga menganugerahkan kepada kita yang namanya nafsu. Oleh karena itu, dahulu pun Rasulullah bersama sahabat sudah pernah menaklukkan kota Mekah. Setelah sekian lama, Mekah itu menjadi tempat penyiksaan orang-orang beriman di awal-awal dakwah. Tapi setelah Mekah ditaklukkan, Fathu Mekah, maka tidak otomatis kemenangan kaum muslimin atas orang-orang kafir itu selesai. Bahkan ada sebuah riwayat yang masyhur di kalangan ulama-ulama tasawuf, yaitu ketika Rasulullah sekembali dari perang Badar, maka Rasulullah bersabda bahwa kita baru saja kembali dari jihad kecil akan menuju jihad yang besar. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Maka para sahabat bertanya, wa ma jihadul akbar, wahai Rasulullah,
Rasulullah menjawab, jihadul qalbi au jihadun nafsi. Jadi setelah kembali dari perang Badar, Rasulullah mengatakan itu adalah jihad kecil dan jihad yang besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Mungkin secara periwayatan terjadi perbedaan, tetapi secara makna ini bisa kita ambil pelajaran bahwa sesungguhnya pertempuran abadi, permusuhan abadi kita adalah dengan nafsu kita. Maka marilah di bulan Ramadan ini yang Allah menyediakan sebagai madrasah untuk menempa diri kita, untuk mengendalikan hawa nafsu kita, yang mungkin hawa nafsu itu terutama nafsu perut dan nafsu yang di bawah perut, yaitu syahwat, yang itu hanya menahannya waktu fajar sampai matahari terbenam, yaitu saat maghrib. Tetapi selain nafsu itu, ya, nafsu-nafsu yang lain, amarah kita, rasa dengki kita, kerakusan kita, di dalam bulan puasa pun juga merupakan nafsu yang harus diperangi. Bahkan tidak hanya di bulan puasa, nafsu itu akan senantiasa mengikuti kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Bahkan ketika seseorang tidak bisa mengendalikan nafsunya, entah kerakusannya, entah amarahnya, entah dengkinya, tidak hanya seluruh manusia saja, satu dua orang saja ketika nafsunya, kerakusannya terhadap dunia sudah bisa memporak-porandakan seluruh tatanan dunia. Seperti yang terjadi saat ini, hanya dengan nafsunya dua orang, yang satu ada di Amerika, satu ada di Israel, sudah cukup untuk membuat dunia itu kacau balau. Maka marilah kita senantiasa melatih nafsu kita, selain nafsu makan maupun nafsu sahabat kita, nafsu amarah, nafsu rakus akan dunia, itu harus kita kendalikan. Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Yusuf ayat 3 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innan nafsa la'amaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Maka ketika nafsu itu sudah menjadi fitrah kita, sudah menjadi sunatullah dari penciptaan kita sebagai makhluk Allah, maka nafsu itu tidak bisa dihilangkan, tetapi harus kita tundukkan, kita kendalikan, supaya nafsu itu mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita menghilangkan nafsu kita, karena nafsu itu juga dibutuhkan dalam rangka untuk survival, untuk bertahan tetap hidup. Namun apabila dibiarkan lepas kendali, juga akan merusak. Maka ibarat obat, nafsu itu harus dikendalikan dengan dosis yang pas. Kurang dosis, penyakitnya tidak sembuh. Kelebihan dosis juga keracunan. Masyaallah jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berusaha untuk mendidik nafsu kita. Kita berusaha keras terhadap diri kita masing-masing. Jangan sampai terbalik. Kita keras terhadap orang lain, tetapi ketika terhadap diri kita, terhadap nafsu kita, ego kita, kita senantiasa melakukan pembelaan-pembelaan, melakukan rasionalisasi. Karena akal kita biasanya akan mencari jalan, mencari rasionalisasi untuk membenarkan nafsu-nafsu yang merusak. Oleh karena itu, Imam Ghazali pun membagi nafsu itu menjadi 3. Yang pertama, nafsu amarah, nafsu yang senantiasa mengajak kepada kerusakan emosional,
rakus, dengki, dan sebagainya. Semoga kita dijauhkan dari nafsu yang amarah ini, karena ini adalah sebaik-baik tingkatan dari nafsu. Yang kedua, nafsu lawwamah, nafsu yang sudah sadar, yang mungkin kadang bisa kita kendalikan, kadang juga lepas, kadang taubat, kadang juga kumat. Yang ketiga adalah nafsul mutmainnah, nafsu yang sudah tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita senantiasa memohon kepada Allah, senantiasa berlatih supaya nafsu kita menjadi nafsu yang mutmainnah, dan pada akhir kita nanti akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang lembut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah menghadap pada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Dan inilah harapan kita, tujuan kita. Bukan sebaliknya nafsu yang amarah, yang senantiasa rakus dengan dunia, namun pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan menyesal, dalam keadaan kecewa. Maka marilah di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, di mana neraka ditutup, tidak ada jalan kita kepada neraka, surga dibuka. Jadi kita sebagai orang yang beriman, dan insya Allah kita semuanya yang di sini berpuasa dengan hanya mengharap maghfirah, mengharap ridha Allah semata. Dan itu insya Allah kita akan dimasukkan oleh surga, ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masihlah jamaah Jumat rahmatullah, yang paling akhir, dengan kondisi dunia yang semakin tidak menentu, semakin panas, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa untuk keselamatan saudara-saudara kita, baik yang ada di dunia, di belahan bumi yang lain, maupun saudara-saudara kita yang ada di tanah air kita. Jangan sampai kita terlibat dalam pertikaian, adu pendapat dan sebagainya, karena mengomentari dunia-dunia yang saat ini lagi konflik. Memang secara realitas yang konflik tidak hanya Amerika Israel dengan Iran saja, bahkan Iran dengan negara-negara Islam yang lain juga akhirnya terlibat konflik. Maka marilah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kedamaian, memberikan perlindungan kepada kita orang-orang beriman dan saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu wal ghafurur rahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna sinama.
اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعدت على نصرة شريعتك فاسق اللهم رابطتها واتمدها واهدها سبلها واملها بنورك التي لا يقوى صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأعمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وبجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر